Halo semuanya, kenalin aku Gurin Almaziah dengan NIM 1202210139 dari kelas SI 4506 dari Gen Lambo. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai entitas-entitas apa saja yang ada di sistem informasi. Langsung saja yuk, yang pertama yaitu Biro Dedikasi Masyarakat. Apa sih tugas dari Biro Dedikasi Masyarakat itu? Biro Dedikasi Masyarakat bertugas melakukan analisis terhadap sebuah kebutuhan masyarakat di sekitar Telkom University dan sistem informasi di bidang sosial, serta merealisasikan program kerja pengabdian masyarakat. Kemudian, apa saja program kerja dari Biro Dedikasi Masyarakat? Yang pertama yaitu Bina Desa, kegiatan yang akan membantu warga pada desa tertentu dengan tujuan menambah pengetahuan bagi warga desa untuk mengelola SDA dan SDM sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu koalisi atau komunitas sosial sistem informasi. Proker ini bertujuan untuk membangun rasa peduli bagi sistem informasi terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu Cian Berkarya. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak jalanan yang ada di sekitar daerah Bandung dalam bidang pengetahuan sehingga dapat memberikan manfaat bagi mereka dalam jangka panjang. Kemudian yaitu SI-Code. Kegiatan mengenalkan konsep TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap siswa-siswi sekolah dasar serta menyajikan informasi belajar secara online ataupun offline. Kemudian yang kelima yaitu monthly care. Kegiatan penggalangan dana yang nantinya akan disumbangkan ke korban bencana alam ataupun ke panti asuhan. Yang terakhir yaitu Care with DM. Program kerja berbentuk konten untuk menyebar informasi dan edukasi mengenai topik yang dipilih agar dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Kemudian entitas berikutnya yaitu BPMSI atau Badan Perwakilan Mahasiswa Sistem Informasi. BPMSI sendiri memiliki visi yaitu menjadikan BPMSI Telkom University sebagai lembaga legislatif yang cerdas, berintegritas, dan lugas. Sedangkan misi dari BPMSI antara lain yaitu yang pertama, membangun kekuatan persahabatan internal BPMSI, yang kedua yaitu mengoptimalkan pengawasan terhadap HMSI, yang ketiga yaitu menguatkan sinergitas antar laboratorium, keprofesian maupun sivitas akademika sistem informasi Telkom University. Yang keempat yaitu membuka cakrawala informasi tentang institusi kepada mahasiswa sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu melayani dengan hati seluruh aspirasi dari mahasiswa sistem informasi. Selain itu, BPMSI juga memiliki beberapa tugas utama. Yang pertama yaitu melaksanakan dan melakukan peninjauan kembali AD atau ART dan GBHO HMSI Telkom University. Yang kedua yaitu mengangkat dan memberhentikan ketua dan wakil ketua HMSI. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan sidang-sidang untuk kepentingan HMSI. Yang keempat, yaitu menampung, mengelola, serta meneruskan aspirasi mahasiswa sistem informasi secara proaktif. Yang kelima, yaitu mengawasi dan mengevaluasi program kerja dan kinerja BPH HMSI. Yang keenam, yaitu sebagai badan pengawas PPUH HMSI. Dan yang terakhir, yaitu melaporkan kinerja PPH HMSI kepada masyarakat SI dalam bentuk sidang laporan pertanggungjawaban. Sedangkan struktur dari BPMSI sendiri yaitu yang pertama inti, yang di dalamnya terdapat ketua sebagai kepala yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan BPMSI dan wakil ketua yang bertugas untuk membantu ketua BPMSI dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua yaitu bidang kesekretariatan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen BPMSI. Yang ketiga yaitu bidang keuangan yang bertanggung jawab atas perputaran dan pengelolaan uang dalam BPMSI. Yang keempat yaitu bidang regulasi dan kebijakan yang bertanggung jawab untuk membuat SOP internal dan eksternal. Yang kelima yaitu komisi internal, yaitu komisi yang bertanggung jawab dalam pengendalian serta pemantauan kinerja SDM BPM HMSI. Yang keenam yaitu komisi eksternal, yaitu komisi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjalin hubungan dengan pihak luar BPMSI. Yang ketujuh yaitu Komisi Pengembangan bertanggung jawab dalam mengembangkan kompetensi dari entitas BPMSI, dan yang terakhir yaitu Komisi Aspirasi.
Selanjutnya yaitu program kerja yang dimiliki oleh BPMSI diantaranya adalah Appreciation Day bertujuan untuk menyemangati anggota BPMSI mengikuti kegiatan seperti lomba pengabdian masyarakat dan kepanitiaan di luar naungan BPH HMSI. Kemudian selanjutnya yaitu ada A2A bertujuan untuk meningkatkan performa BPMSI sehingga dilakukan pembicaraan antar ketua dengan anggota. Kemudian Kapitas atau rekapitulasi pengawasan merupakan sebuah program kerja pembuatan rekapitulasi laporan hasil pengawasan BPH dengan tujuan untuk mempermudah BPMSI dalam melakukan pengkajian kinerjanya. Yang selanjutnya yaitu Kapiten atau rekapitulasi presensi merupakan sebuah program kerja yang dilaksanakan untuk mengawasi keaktifan anggota BPMSI. Kemudian ada komuter atau komunikasi internal, merupakan program kerja yang berperan sebagai wadah anggota BPMSI untuk mengutarakan pendapat, saran, kritik, maupun ide yang ditujukan bagi pihak tertentu. Kemudian ada Let's Have Fun with BPMSI, merupakan program kerja yang dilaksanakan untuk mewujudkan komunikasi yang lebih erat dengan sesama anggota BPMSI. Kemudian ada BPMSI Menyapa adalah suatu kegiatan dari Komisi Eksternal BPMSI dengan melakukan atau menerima kunjungan dari legislatif yang ada di dalam maupun luar Telkom University. Kemudian selanjutnya ada BPMSI Peduli, merupakan kegiatan untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa, terutama anggota BPMSI, dan program kerja lainnya. Di dalam BPMSI juga terdapat beberapa platform seperti kotak aspirasi yang diperuntukkan bagi seluruh entitas SI agar dapat menyampaikan aspirasi, aspirations news platform untuk mengolah dan mempublikasikan aspirasi yang telah diperoleh sebelumnya, aspirasi aman dan United for BPMSI. Selain itu, di dalam BPMSI juga terdapat beberapa forum seperti Ngopi Santai KM Kapten dan Ngopi Santai Genesis. Selanjutnya yaitu terdapat Biro Relasi, berperan sebagai penghubung HMSI baik secara internal maupun eksternal untuk membentuk sebuah relasi dan jaringan yang dapat membantu tumbuh kembangnya HMSI menjadi lebih baik. Beberapa program kerja yang terdapat di dalam Biro Relasi yaitu yang pertama terdapat Forum Alumni SI atau Sistem Informasi, merupakan program kerja yang bertujuan untuk menjaga hubungan yang harmonis dan kebersamaan antara alumni Sistem Informasi Telkom University. Kemudian yang kedua terdapat studi ekskursi, yaitu pertemuan yang dilakukan dengan himpunan mahasiswa dari universitas lain untuk menjalin hubungan bersama. Yang ketiga yaitu himpunan visits, berguna sebagai media silaturahmi dan diskusi yang dilakukan HMSI dengan himpunan lain yang berada di Telkom University. Yang keempat yaitu Satu Hati adalah wadah komunikasi antara alumni SI dengan mahasiswa aktif yang dikemas dalam konsep webinar dengan mengangkat topik pembahasan tertentu. Yang kelima yaitu Dalusi atau Data Alumni Sistem Informasi, merupakan program kerja pengumpulan data alumni SI. Kemudian selanjutnya terdapat IMSI atau Ikatan Mahasiswa Sistem Informasi Indonesia. Pada program kerja ini akan terdapat 2 orang sebagai delegasi untuk bergabung bersama Korwil 5 Jawa Barat yang merupakan bagian struktural dari IMSII. Kemudian selanjutnya terdapat Graduation Day, merupakan program kerja gabungan dengan prodi yang ada di Fakultas Rekayasa Industri guna menyebar surat undangan bagi para wisudawan. Dan yang terakhir yaitu terdapat reuni akbar, adalah reuni bagi para alumni SI yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Kemudian entitas selanjutnya yaitu Departemen Akademik. Departemen akademik ini memiliki tugas untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kualitas akademik mahasiswa sistem informasi dengan beberapa program kerja di dalamnya. Seperti yang pertama yaitu Responsi sebagai wadah mahasiswa sistem informasi dalam memantapkan pemahaman materi kuliah untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi UTS dan UAS. Yang kedua yaitu terdapat Tenkom, merupakan sarana bagi mahasiswa SI yang ingin berbagi ilmu dengan mahasiswa lain dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu terdapat Prapraktikum, adalah sarana penyampaian informasi terkait kebutuhan untuk penunjang praktikum dari laboratorium terkait. Yang keempat yaitu terdapat Sharing File, yaitu platform untuk berbagi file dari materi kuis maupun tugas semua mata kuliah di setiap semester. Yang kelima yaitu English Day, adalah kegiatan untuk mengembangkan skill bahasa Inggris bagi anggota internal BPH HMSI. Dan yang terakhir yaitu terdapat
Academic Corner merupakan platform edukatif untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa SI terkait hal-hal yang bersangkutan dengan akademik melalui media sosial. Selanjutnya yaitu terdapat Departemen Entrepreneur. Di dalam Departemen Entrepreneur ini terdapat beberapa divisi seperti marketing yang bertugas untuk mencari cara dalam melakukan promosi, vendor yang bertanggung jawab dalam berkomunikasi dengan vendor lain, dan desain yang bertugas mendesain produk. Sedangkan proker yang terdapat di dalamnya yaitu Jahim, Baju Angkatan, Cian Vendor, Cian Merch, dan EUS Community. Kemudian entitas selanjutnya yaitu terdapat EDE atau Enterprise Data Engineering Laboratory, merupakan lab yang bergerak di bidang rekayasa data perusahaan dengan beberapa proker di dalamnya seperti research, project, competition, hands-on, session talk, company visit, EDE College, dan lain-lainnya. Di dalamnya juga terdapat dua study group yaitu Data Engineering dan Data Science. Kemudian kita berlanjut ke entitas yang selanjutnya yaitu EIM atau Enterprise Infrastructure Management Laboratory, merupakan salah satu lab riset yang termasuk ke dalam kelompok keahlian EINS atau Enterprise and Industrial System dengan beberapa mata kuliah peminatan di dalamnya yaitu manajemen layanan jaringan, forensik dan keamanan siber, jaringan komputer enterprise, dan infrastruktur komputasi awan. Selain itu, pada lab EIM terdapat beberapa divisi dan program kerja di dalamnya, antara lain yaitu Divisi Penelitian dan Proyek dengan program kerja riset mandiri dan proyek EIM, proker yang dimiliki oleh Divisi Pengabdian Masyarakat dan Sertifikasi yaitu EIM Berbagi, EIM Peduli, serta pelatihan sertifikasi. Yang ketiga yaitu terdapat Divisi Pelatihan dan Kuliah Umum yang memiliki proker berupa pelatihan praktikum, pelatihan sertifikasi, pelatihan penelitian, dan kuliah umum. Yang keempat yaitu terdapat divisi lomba yang berguna untuk mendata anggota juara, mempersiapkan tim lomba, dan mengadakan lomba. Dan yang terakhir yaitu terdapat divisi operasional yang di dalamnya terdapat program kerja berupa AIM FYI dan AIM Secret Box dan Cerita Yuk. Kemudian kita berlanjut lagi ke entitas selanjutnya yaitu ERP atau Enterprise Laboratory, merupakan salah satu laboratorium di bawah naungan KKESS yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan akademik, praktikum, dan sertifikasi bagi seluruh mahasiswa sistem informasi. Beberapa kegiatan yang diadakan di dalam lab ERP diantaranya yaitu internal training, company visit, ERP Goes to SMK, workshop CRM, welcoming party, makrab, lomba, lab visit, dan masih banyak lagi. Kemudian terdapat entitas selanjutnya yaitu ESD atau Enterprise System Development Laboratory, adalah lab riset yang berada di bawah naungan KK Cybernetics EISD atau Enterprise Intelligence System Development yang lebih berfokus pada pengembangan aplikasi dan perangkat lunak. Pada lab ini terdapat 3 study group yaitu UI UX, Software Development, Technopreneur, sedangkan divisi-divisi yang terdapat di dalam ISD antara lain yaitu Human Resource, Pengabdian Masyarakat, Riset dan Project, serta Lomba dan Event. Kemudian entitas selanjutnya yaitu SAG atau System Architecture and Governance Laboratory, merupakan laboratorium riset dan praktikum yang berada di bawah naungan SI dan masuk ke dalam KKEINS. Fokus pada laboratorium ini adalah Enterprise Business Management yang meliputi perencanaan proses bisnis, manajemen proyek, manajemen layanan, dan tata kelola sistem informasi. Beberapa kegiatan dari lab ini yaitu bootcamp, praktikum, SAG Time, Anniversary, SSG Berbincang, Company Visit, pelatihan, dan sertifikasi. Kemudian kita berlanjut ke entitas HRD atau Human Resource Development. Entitas HRD memiliki beberapa proker di antaranya. Yang pertama yaitu THR atau Talk with HRD, merupakan pertemuan antara Departemen HRD dengan biro lain untuk membahas capaian dan kendala. Kemudian yang kedua yaitu upgrading untuk mengangkatkan antar staf BPH HMSI. Yang ketiga itu terdapat BHIL atau Best Habit of Excellent Leader. Kemudian selanjutnya terdapat Komdis atau Komisi Disiplin yang bertugas mencatat dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh staf BPH MSI. Kemudian selanjutnya
Kemudian selanjutnya terdapat Sunday Funday. Dan proker selanjutnya terdapat foto pengurus, farewell party, Jahim Day, Digimon yang merupakan kegiatan pemberian apresiasi berupa sertifikat dan e-money kepada staf terbaik. Kemudian proker selanjutnya terdapat monokrom, SSD, dan terakhir yaitu sekre HMSI. Kemudian kita berlanjut ke entitas departemen kaderisasi yang memiliki beberapa program kerja diantaranya yaitu trailer, genesis, staf muda, dan penjaketan. Departemen selanjutnya yaitu Departemen Kemahasiswaan yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan bagi mahasiswa SI dalam menangani permasalahan di kalangan internal. Beberapa proker yang dimilikinya yaitu Welcoming Party, First Meet, Know Your Information System, Captains, Committee, Ceremony, Dies Natalis, SI Fest, Sian Musik, Tifosi, dan PSI. Kemudian entitas selanjutnya yaitu koalisi atau komunitas sosial sistem informasi, merupakan komunitas SI yang bergerak dalam bidang sosial dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Misi dari koalisi sendiri yaitu komunitas yang tanggap, berkontribusi, dan berdedikasi pada prinsip kepedulian sosial dengan melibatkan entitas sistem informasi. Sedangkan visi dari koalisi yaitu membangun komunitas sosial yang harmonis, mengoptimalkan proker dengan menjunjung nilai Tridharma dan memperkuat hubungan antar lembaga organisasi, yayasan, atau komunitas guna mendukung tercapainya tujuan sosial. Kegiatan yang ada di dalam koalisi diantaranya yaitu Hand in Hand, Donor Darah, Podcast, dan One Day with Koalisi. Kemudian entitas selanjutnya yaitu Departemen Kominfo. Pada departemen ini terdapat beberapa proker antara lain yaitu Ciantalks, The Am, Final Project, dan Jahim Day. Dan selanjutnya yaitu PSI atau Persatuan Olahraga Sistem Informasi, merupakan entitas yang bergerak di bidang olahraga dengan beberapa divisi di dalamnya seperti inti, internal, eksternal, 3DS, kepelatihan, dan manajer. PSI juga memiliki beberapa event antara lain yaitu Welcoming Party, Graduation Day, Jacket Day, webinar, dan e-sport PSI. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat Ristek atau riset dan teknologi, merupakan entitas yang bergerak di bidang riset dengan proker-proker di dalamnya seperti Bootcamp, GCI, Orbit SI, Web HMSI, dan FunFact. Kemudian entitas selanjutnya terdapat Tenkom. Tenkom merupakan sarana bagi mahasiswa SI yang ingin berbagi ilmu dengan mahasiswa lain dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu tujuan dari Tenkom HMSI sendiri yaitu membantu para mahasiswa SI yang kesulitan dalam mata kuliah TPB dengan membahas materi atau soal-soal. Di dalam Tenkom terdapat dua proker yaitu responsi dan sharing session. Yang selanjutnya yaitu Tifosi, merupakan komunitas di bawah naungan Departemen Kemahasiswaan SI sebagai penggerak massa. Beberapa proker yang terdapat dalam Tifosi yaitu mendukung seluruh pertandingan di SI, Tifosi Visit, membuat merchandise, latihan chants, dan koreo, pancamp, dan seremoni. Yang terakhir yaitu terdapat inti BPH yang di dalamnya terdapat ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Mungkin cukup sekian penjelasan entitas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.